Oke, jadi perkenalkan kami dari kelompok C. Di sini kami mempresentasikan mengenai studi kasus fungsi hormon dalam pembentukan telur. Sebelumnya, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Sayula Plasendina Fadilah dengan NIM D1024-107 beserta dengan rekan saya. Bisa di ini, Desa, bisa next. Jadi yang pertama itu ada latar belakang. Produksi telur adalah indikator utama keberhasilan peternakan unggas. Permintaan yang tinggi menuntut produktivitas optimal. Proses ini melibatkan koordinasi kompleks antara organ reproduksi dan sistem hormonal, yaitu estrogen, progesteron, FSH, dan memahami fisiologi ini krusial untuk mengatasi perbedaan performa antara ayam kampung dan ayam ras telur. Kemudian dari rumus masalah yang pertama fisiologi. Jadi apa saja sistem fisiologi yang berperan dalam pembentukan telur? Yang kedua ada hormonal. Hormon apa saja yang mengatur proses pembentukan tersebut? Dan yang ketiga ada produksi. Mengapa produksi ayam kampung lebih rendah daripada ayam ras? Next. Oke, Selanjutnya, selanjutnya ini ada sistem reproduksi betina ya. Yang pertama itu ada organ utama. Organ utama itu terdiri dari ovarium, itu penghasil ovum atau kuning telur. Yo. Terus ada oviduct, saluran panjang tempat komponen telur dibentuk. Nah, berkembang hanya di sisi kiri pada unggas, terus pertumbuhannya dirangsang oleh hormon FSH. Next. Oke, selanjutnya ada bagian oviduct dan fungsinya. Jadi untuk bagian oviduct sendiri, itu ada 3. Yang pertama itu infundibulum, magnum, dan isthmus. Untuk infundibulum fungsinya menangkap ovum saat ovulasi dan tempat fertilisasi. Durasi prosesnya itu kurang lebih 15 menit. Untuk magnum, sebagai sekresi albumen atau putih telur, kental, dan encer. Waktunya kurang lebih 3 jam. Terus yang isthmus itu pembentukan membran kerabang atau selaput telur. Waktunya kurang lebih 1,5 jam. Nah, untuk organ reproduksi lainnya itu ada uterus. Uterus itu untuk pembentukan kerabang kalsium atau cangkang, kurang lebih 20-21 jam. Dan yang terakhir ada vagina, itu penyimpanan sperma dan pengeluaran telur. Durasi prosesnya itu 3-5 menit. Regulasi hormonal HPA gonad. Siklus umpan balik, hipotalamus mensekresikan GnRH. Yang kedua, hipofisis anterior melepaskan FSH dan LH. Yang ketiga, FSH merangsang pertumbuhan folikel, dan yang keempat adalah LH memicu ovulasi pelepasan ovum. Untuk alur sinyalnya dimulai dari cahaya, GnRH, FSH atau LH, dan ovarium. Selanjutnya ada fungsi steroid. Yang pertama, hormon estrogen untuk merangsang vitellogenesis di hati untuk pembentukan kuning telur dan perkembangan fisik oviduct. Yang kedua, hormon progesteron bekerja sama dengan estrogen untuk sekresi albumen dan memicu lonjakan LH yang diperlukan untuk ovulasi. Selanjutnya ada perjalanan pembentukan telur. Yang pertama ovulasi, ovum melepas dari ovarium. Dan yang kedua albumen selama 3 jam, putih telur yang berada di magnum. Yang selanjutnya ada membran di selaput isthmus. Dan yang keempat ada kerabang klasifikasi di uterus. Total waktu yang dibutuhkan adalah 24-26 jam per butir telur. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada perbedaan ayam kampung versus ayam niaga dari segi produksi tahunan. Untuk ayam niaga sendiri itu mempunyai produksi tahunan kurang lebih ada 300 butir atau kurang lebih 90%. Lalu untuk ayam kampung itu ada di 100 butir atau kurang lebih di 30%. Nah, perbedaan produksi tahunan ini mengapa alasannya bisa jauh? Yang pertama itu pasti yang utama yaitu dari hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu tinggi pada ayam kampung menyebabkan sifat mengeram yang menghentikan produksi telur. Oke, selanjutnya ada dari solusi, yaitu berupa strateginya. Ada strategi peningkatannya itu berupa pencahayaan optimalisasi total periode sekitar 16 jam, kemudian untuk nutrisi yaitu keseimbangan protein dan kalsiumnya tinggi. Kemudian untuk manajemen itu ada pengambilan telur,
rutin untuk menekan adanya prolaktin. Yang terakhir adalah genetik, yang dimana seleksi bibit unggul untuk menyerang. Dan untuk kesimpulannya yaitu pembentukan telur adalah proses terkoordinasi antara sistem reproduksi dan hormonal. Keseimbangan dari follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen dan progesteron sangat menentukan keberhasilan untuk produksi tersebut. Adakah pertanyaan dari kelompok B? Dipersilahkan. Iya, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Debbie Caroline dengan NIM D1A024162. Izin bertanya, ada nggak sih atau gimana korelasi antara stres lingkungan, contohnya karena cuaca yang panas, dengan gangguan sekresi hormon LH? Dan adakah dampaknya ke penurunan kualitas kerabang telur? Terima kasih. Oke, siap. Kami izin kami terlebih dahulu. Untuk penanya selanjutnya, dipersilakan. Saya perkenalkan, nama saya Nasyifatul Azizah dengan NIM D1A024027. Saya izin bertanya, biasanya kan kalau saluran oviduct pada unggas kan yang berkembang cuma sebelah kiri aja. Nah, kira-kira kalau yang sebelah kanan itu berkembang juga, ada dampak fisiologisnya atau tidak? Terima kasih. Oke, siap. Kami izin tampung terlebih dahulu. Baik, izin menjawab pertanyaan Debbie ya. Tadi bagaimana korelasi antar stres lingkungan, misalnya suhu, dengan gangguan sekresi hormon LH ya. Jadi, stres lingkungan seperti suhu itu dapat meningkatkan hormon kortikosteron dan menekan kerja hipotalamus atau hipofisis. Nah, jadi akibatnya itu sekresi hormon LH-nya itu menurun, sehingga proses ovulasinya itu pembentukannya telurnya itu terganggu. Selain itu, ayam juga mengalami penurunan konsumsi pakan serta gangguan keseimbangan kalsium, sehingga pembentukan kerabang di uterus itu udah normal dan jadi gak optimal. Nah, dampaknya tuh kerabang telurnya tuh menjadi lebih tipis, rapuh, dan kualitasnya menurun seperti itu. Apakah menjawab, Debbie? Menjawab, terima kasih. Aku izin jawab ya, bagian dari Siva. Dampak jika oviduct kanan unggas juga berkembang. Jadi jawabannya itu, kalau oviduct kanan ikut berkembang, kemungkinan itu bisa terjadi gangguan fisiologis, seperti peningkatan kebutuhan, terus ada peningkatan kebutuhan, energi reproduksi, dan risiko kelainan pembentukan telur. Jadi kalau secara evolusioner, perkembangan satu sisi oviduct itu biasanya dianggap sebagai bentuk efisien tubuh untuk mengurangi berat badan. Jadi dapat membantu unggas lebih adaptif, terutama kepada GPS atau Grand Parent Stock yang berkaitan dengan kemampuan mereka terbang. Nah, seperti itu. Izin Terima menambah. kasih. Oke. Izin menambahkan mungkin Siva ya. Jadi intinya tuh jika oviduct kanan juga berkembang, dapat terjadi gangguan reproduksi dan produksi telur abnormal. Jadi secara evolusinya tuh satu oviduct itu lebih efisien untuk menghemat energi dan mengurangi berat tubuh unggas seperti itu. Oke, makasih. Oke, apakah dari kelompok D sudah cukup? Oke. Sudah dicukupkan. Sebelumnya kami mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok D ingin memberi pemaparan tentang analisis fungsi hormon dalam pembentukan telur. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya dan anggota saya. Yang pertama ada Nasyifatul Azizah, Diatul Lailiyah, Mardini Fathia, Debbie Caroline Lomban Tobing, Intan Anita Rahmawati, dan Nadira Rizkiana Putri.
Oke, kita masuk ke materi. Produksi telur ayam kampung itu masih sangat rendah dibandingkan dengan ayam niaga petelur. Sifat mengeram menjadi penyebab utama rendahnya produksi telur. Hormon reproduksi berperan penting dalam pembentukan telur. Hormon prolaktin itu memicu perilaku mengeram sehingga ovulasi terhenti. Dan perbaikan manajemen pemeliharaan diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya ada sistem reproduksi pada ayam betina. Yang pertama, ovarium itu menghasilkan ovum dan hormon reproduksi. Oviduct terdiri dari yang pertama infundibulum yang berfungsi untuk menangkap ovum. Yang kedua ada magnum yang berfungsi untuk membentuk albumen. Yang ketiga ada isthmus yang berfungsi untuk membentuk membran. Yang keempat ada uterus yang berfungsi untuk membentuk kerabang. Yang terakhir ada vagina yang membantu oviposisi. Selanjutnya ada mekanisme hormonal pembentukan telur. Sistem hormonal yang pertama itu ada hipotalamus menghasilkan hormon GnRH, hipofisa menghasilkan FSH dan LH, FSH merangsang pertumbuhan folikel, LH memicu ovulasi, ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron. Pembentukan yolk yang pertama itu FSH dan estrogen berperan dalam phyllogenesis, nutrisi disimpan dalam folikel sebagai kulit telur. Pembentukan albumen yang pertama terjadi di bagian magnum oviduct. Albumen kaya protein untuk nutrisi embrio, dipengaruhi hormon estrogen, LH, progesteron, dan androgen. Kemudian yang selanjutnya ada prolaktin dan sifat mengeram. Yang pertama, prolaktin merupakan hormon utama pengontrol brodiness. Kemudian peningkatan prolaktin menyebabkan ayam mengeram. Ayam lebih sering berada di sarang dan mengurangi aktivitas makan. Dampak hormonal terhadap produk telur yang pertama ada prolaktin menekan hormon FSH dan LH, aktivitas ovarium menurun, pertumbuhan folikel terhambat, ovulasi menjadi tidak normal, serta produksi telur menurun secara signifikan. Selanjutnya ada perbandingan ayam niaga dan ayam kampung. Ayam niaga itu seleksi genetiknya intensif, ayam kampung genetiknya beragam. Ayam niaga tidak memiliki sifat mengeram, sedangkan ayam kampung sifat mengeramnya tinggi. Kemudian ayam niaga produksinya kurang lebih 300 telur per tahun. Ayam kampung kurang lebih produksinya 42-50 telur per tahun. Kemudian ayam niaga itu dipelihara secara intensif, kalau ayam kampung secara tradisional. Ayam niaga pencahayaannya terkontrol dan ayam kampung lingkungan kurang terkontrol. Selanjutnya ada strategi peningkatan produksi telur. Yang pertama itu memutus sifat mengeram melalui manajemen kandang. Yang kedua memisahkan ayam dari sarang saat vaksinasi muncul. Selanjutnya mengatur pencahayaan 14-16 jam per hari. Selanjutnya menerapkan sistem pemeliharaan intensif dan yang terakhir seleksi genetik ayam. Next. Lalu kesimpulannya, proses pembentukan telur dipengaruhi oleh kerjasama sistem reproduksi dan hormon seperti FSH, LH, estrogen, serta progesteron yang berperan dalam pembentukan yolk, ovulasi, dan albumen. Hormon prolaktin berperan dalam memunculkan sifat mengeram pada ayam, sehingga aktivitas hormon FSH dan LH menurun, ovulasinya terhambat, dan produksi telur berhenti sementara selama masa pengeraman. Ayam niaga memiliki produktivitas lebih tinggi dibanding dengan ayam kampung, karena faktor genetik dan manajemen pemeliharaan yang lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan produksi telur dapat dilakukan melalui pengendalian sifat mengeram dan perbaikan sistem pemeliharaan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok D. Kita masuk ke sesi diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Oke, jadi saya Jeno Stefano Augusta izin bertanya. Silakan. Ketika prolaktin bersifat mengeram atau Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu. Silakan yang ingin bertanya. Silakan.
bertanya, saya Desta dari NIM 102. Izin bertanya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ayam niaga memiliki produktivitas telur yang jauh dibandingkan dengan ayam kampung? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari kelompok D, yang ingin menjawab? Ingin menjawab pertanyaannya Jeremy yang pertama, itu ada perubahan perilaku ayam betina saat mengerang atau berdinas. Itu biasanya ayam betina itu lebih sering menetap di sarang, jadi jarang keluar untuk makan atau minum. Terus jadi agresif, biasanya itu ngeluarin suara-suara gitu. Terus biasanya ayam betina juga mencabuti bulu dadanya supaya hangatnya itu bisa langsung sampai ke telurnya. Dan biasanya ayam betina juga menggunakan paruhnya itu untuk memutar-mutar telur supaya embrionya itu nggak nempel di cangkang. Dan biasanya juga kalau saat malam itu nafsu makan ayam betina itu menurun drastis. Mungkin itu perubahannya, apakah menjawab? Oke, mungkin sudah menjawab. Pertanyaan berikutnya. Izin menjawab pertanyaannya Desta tadi, perbandingan produktivitas antara ayam kampung dan niaga. Nah, ayam niaga ini tuh memiliki produktivitas telur yang lebih tinggi dibandingkan ayam kampung. Ketika sebagai peliharaan intensif serta pemberian pakan dan juga pengaturan lingkungan kandang yang optimal serta jarang mengalami sifat mengeram. Selain itu juga ayam niaga itu lebih cepat mencapai dewasa kelamin sehingga masa produksi itu lebih panjang. Apakah menjawab? Terima kasih. Baik, sesi pemaparan dan diskusi dari kelompok D cukup sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.